Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Saya ada pertanyaan nih tentang, ada nggak di dalam kitab yang kakak pelajari ini tentang ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ada, Yohanes 13 ayat 13. Boleh dibacakan nggak? Oke, jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 13. Nanti kita kasih pembanding dengan Septuaginta. Yes. Hmm. 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu ucapan Yesus. Ya, Gimana, ada lagi yang Kak? Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh, itu kan pengakuan. berarti dia diakui orang, bukan mengakui dirinya sendiri kan? Oh enggak, itu ucapan Yesus. Nih, kita baca dari ayat 10 Enggak, ya. tadi kan dia bilang. Ya, tapi dia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena para murid memanggil dia Tuhan, maka Yesus bilang, ucapanmu itu benar bahwa memang akulah guru dan Tuhan, begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus itu dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Dari ayat 10 itu adalah ucapan Yesus sampai kepada ayat 13 itu. Jadi Yesus memang mengklaim dan mengakui dirinya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Begitu. Karena arti Tuhan itu adalah penguasa. Tapi dia kan enggak. Tapi kan dia enggak mengfirmankan kalau dia Tuhan, Kak. Dia cuma disebut dari muridnya. Iya, dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bro. Dia mengatakan bahwa dia Yohanes 14 itu perkataan Yesus langsung, bro. Iya, itu Yesus langsung yang Tapi ngomong. yang dibacakan tadi kan dari muridnya. Itu Berarti yuk. kamu makanya baca dong, baca. Nih kita baca Iya, dari ayat kalau 12 ya. Bentar. Kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ia di sini adalah Yesus ya. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu.
Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu sebagaimana sudah kita simak bersama, dan karenanya silakan berikan tanggapan ataupun responnya di kolom komentar yang sudah tersedia, dan mari kita juga melihat beberapa informasi terbaru terkait dengan beragam respon ataupun beragam reaksi atas apa yang dijelaskan oleh Elia beberapa waktu belakangan. Dan salah satu diantaranya yang juga memang ikut memberikan respon ataupun tanggapan adalah Donditan sebagaimana tadi sudah kita simak bersama. Dan bahkan juga di sini ada beberapa penjelasan ya. Dikatakan bahwa gara-gara Elia Miron katanya ya Donditan jadi marah ke Richard Lee. Nah, ini masih tanda tanya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ada penjelasan bahwa profil dan pekerjaan Donditan ya gara-gara Elia Miron pengurus ya Yayasan Pembina Mu'alaf katanya marah ke Richard Lee. Nah, ini masih tanda tanya semua Bapak Ibu ya. Tapi begini kawan-kawan ya. Memang apa yang disampaikan oleh Elia beberapa waktu belakangan yang juga sudah tadi kita dengarkan ya, juga ikut direspon ataupun ditanggapi Donditan, memang telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah publik. Dan juga beberapa waktu yang lalu ini kan semakin ramai sebenarnya karena Deddy Corbuzier yang juga merupakan public figure ikut bersuara ataupun merespon apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu. Namun begini Bapak Ibu ya, sebenarnya sejauh ini secara pribadi saya belum tahu secara spesifik ya yang sedang direspon oleh Deddy Corbuzier itu, apakah penjelasannya Elia Miron ketika hadir di podcastnya Dr. Richard Lee, atau satu video yang Bapak Ibu bisa lihat di 3 video kita sebelum ini, karena Elia Miron ini memang berbicara terkait dengan tafsiran Al-Quran yang mana Bapak Ibu semua ya tafsiran Al-Quran ya yang memuat ayat kitab Injil Sinoptik ya, itu yang kemudian disoroti oleh oleh Elia Miron. Jadi dalam satu penjelasan disampaikan oleh Elia Miron ya, dia ini mengharapkan kepada Kemenak agar kemudian tafsiran kitab suci Al-Quran yang memuat ya ayat Injil Sinoptik itu jangan katanya, karena baginya iman Injil yang diimani oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam ataupun muslim-muslimah itu tidaklah sama dengan Injil yang diimani oleh orang Kristen. Karena begini Bapak Ibu ya, sebagaimana yang dipaparkan oleh dia bahwa kalau dalam keyakinan beriman saudara-saudara kita yang beragama Islam, kan mereka percaya bahwa Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Dan dalam perspektif iman Kristen sendiri, Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah dua pribadi yang tidak sama ataupun berbeda. Lalu kemudian Elia juga menyoroti terkait dengan penulisan Injil dalam keyakinan beriman Kristen itu bukan diturunkan melainkan dituliskan langsung oleh para murid ataupun para rasul yang bersama-sama yang mengetahui, yang menyaksikan terkait dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan dari Elia ya menyampaikan tanggapan ataupun responnya. Saya juga belum tahu Bapak Ibu itu di bagian mana ya ada tafsiran kitab suci Al-Quran yang kemudian di dalamnya ya Bapak Ibu ya, yang kemudian di dalamnya memuat satu ayat atau berapa ayat itu kawan-kawan, saya kurang tahu ya, Injil Sinoptik ya, itu yang sedang ramai dan pada akhirnya memang memunculkan beragam reaksi, beragam respon di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya secara pribadi kemarin saya ada dengar ya sekitar 7 atau 8 menit saya simak penjelasan dari Deddy Corbuzier. Dalam salah satu penjelasan saya memang tidak melihat di situ bagian mana yang sedang disoroti oleh Deddy Corbuzier ini, apakah terkait dengan penjelasan Elia Miron ataukah bagaimana Bapak Ibu ya. Ya, makanya karena itu mari kita lihat dulu ya, ada satu yang kemudian juga sedang ramai ini. Saya coba share dulu kepada kawan-kawannya. Elia Miron sebentar kawan-kawan. Elia Miron minta reformasi ya, kawan-kawannya. Sebentar ya. Tafsiran Al-Quran. Ini saya lihat di sini Bapak Ibu ya penjelasannya. Coba kita lihat dulu ya. Sebentar kawan-kawannya ya, ini dia. Ini dia Bapak Ibu ya. Kawan-kawan di sini tuh dalam beberapa penjelasan yang dituliskan itu justru reformasi Al-Quran ya. Karena yang saya dengar Elia itu bicaranya adalah tafsirannya ya. Bukan ayat-ayat juga kawan-kawan, tapi tafsirannya. Mari kita lihat di sini ya, seperti yang di sini. Mana kawan-kawan? Belum ada ya. Tadi saya ada lihat itu kawan, ada satu judul yang membahasnya. Saya pikir itu lebih dekat dengan apa yang disampaikan oleh Elia berdasarkan apa yang saya dengarkan. Bapak Ibu bisa melihat video itu di 3 video kita sebelum ini ya. Karena Elia bicaranya ini adalah terkait dengan tafsiran ya dari keyakinan beriman ya, saudara-saudara kita yang beragama Islam, yaitu mengenai tafsiran ayat Al-Quran yang mana kemudian di dalam penjelasannya itu dimuatlah ayat Injil Sinoptik. Nah, itu yang sedang disoroti oleh Elia dalam penjelasannya. Dan itu ada videonya kawan-kawan ya.
Tapi saya juga heran kemudian justru yang muncul ke publik adalah penjelasan. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Ini dia ya. Ini yang saya maksudkan dari tadi ya. Oke, jadi apa namanya yang Elia yang minta untuk mereformasi tafsir Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini saya pikir judulnya lebih identik ya, lebih dekat dengan apa yang disampaikan oleh Elia dan berbeda di sini ya. Jadi di sini bahkan ditulisnya reformasi ayat Al-Quran sehingga kemudian kan bisa memunculkan opini ataupun respon yang berbeda di tengah-tengah masyarakat ya, terutama saudara-saudara kita yang beragama Islam yang meyakini Al-Quran adalah kitab suci ya, akhirnya kan apa namanya Bapak ya memiliki reaksi ya, tanggapan yang beragam ya. Tetapi sekali lagi kalau di dalam video yang sudah saya simak ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Elia adalah tafsirannya ya, bukan ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan juga bukan Al-Quran itu yang saya dengarkan langsung, karena itu disampaikan oleh Elia Bapak Ibu. Nah, karenanya bagaimana tanggapan ataupun respon dari teman-teman semua? Tapi sebagaimana tadi juga sudah kita dengarkan bersama ya, ada dua penjelasan tadi, ada penjelasan dari Don Ditang dan juga ada penjelasan dari Elia karena menjawab sebuah pertanyaan. Ya memang pada akhirnya Bapak Ibu semua ini telah beragam reaksi ya. Sekali lagi saya mau sampaikan itulah sesuatu kalau sudah masuk ke ruang publik. Tapi apapun itu, ya mari terus menyikapinya dengan hati yang bijaksana, dengan cara yang baik ya. Dan mari terus merawat Bhinneka Tunggal Ika dan merawat toleransi di bangsa kita yang kita cintai ini. Terima kasih.